Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Ditutup dulu rambutnya Mbak pakai kain. Oke. Kang Elan, kumaha Kang Elan? Istirahat nih. Masya Allah. Ayo, yang kepanasan tadi di bawah yang kepanasan siapin es tehnya ya, es teh. Ya, Masya Allah, inilah. Masya Allah. Masya Allah. Ini muslimah kita ya. Masya Allah. Masya Allah. Tuh, mantap. Udah. Ntar agak silau. Iya. Masya Allah. Gimana? Udah bisa? Usaha, alhamdulillah. Masya Allah. Silakan Ustaz Alif, silakan dulu Nazma. Ya, duduk dulu deh. Kalau sahadatnya kan tadi sudah. Iya. Ini ditudungi kayak mamanya Yesus aja dulu Kak, pakai tudung kan kayak mamanya Yesus, cantik tuh, rambutnya ditudungin. Loh, mana kakaknya? Lagi ngerapin ini kali ya, tudungnya ya. Kerudung. Tuh. Lagi ngerapin kerudungnya. Jilbab, maaf. Gak apa-apa, gak apa. Nggak apa-apa Kak. Ya, Yang penting santai ditutup aja. Pelan-pelan. Santai aja, nggak masalah. santai Aduh, aja. tuh. Masya Allah. Nggak apa-apa Kak, dirapiin bentar terus langsung ke kamera aja Kak. Nggak apa-apa Kak. Iya kan, biar nggak morat-marit juga rambutnya ya, biar nggak kemana-mana. Iya, saya nggak kelihatan. Masya Allah. Tambah lagi saudara kita yang cantiknya, Masya Allah, cerdas, waras ya otaknya ya. Nggak mau nyembah manusia lagi tuh, Masya Allah. Udah. Udah, mantap. Ada. Silakan Mbak Natali, silakan. Saya ngapain nih Bang? Kalau udah on cam. Ya ini memang kan dari tadi kita diharapkan itu syahadat itu open cam dan ada data-datanya, tapi kan tadi belum memungkinkan. Namun insya Allah sebagai pembuktian aja dari mbaknya, ini loh orangnya gitu, yang tadi bersyahadat bahwa dia itu menjadi seorang muslimah begitu. Nah lalu berikutnya Berarti udah ya. Malu. Karena nggak apa-apa, ini juga open cam nunjukin kerudungnya bukan orangnya ini. Iya. Iya. Saya Jadi kan ini juga menunjukkan persaudaraan kami atau kita sebagai umat Islam, solidaritasnya itu tinggi. Ketika dituntut harus open cam 1000 follower, maka kita bergerak bersama-sama menyumbangkan 1 follower, artinya sudah 1000 orang lebih yang memfollow mbaknya untuk mendukung kemudahan dari proses dakwah kita, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat mbaknya begitu. Oh iya. Siap. Nah, agak noise ya. Iya, kayaknya kresek-kresek, kayaknya mungkin HP-nya goyang-goyang kresek kayaknya dari Kak Autentik. Oh iya. Oke, baik. Masya Allah. Ya, mungkin untuk sementara saya kasih dulu ke guru kami, panglima kami, Gurunda, Bang Juma, ada yang mau disampaikan tausiahnya untuk Mbak Natali atau Mbak Autentik ini yang baru saja bersyahadat. Ya. Mbak Autentik sambil ini, Mbak Autentik saran di rambutnya diikat aja dulu, jadi biar lebih gampang kalau pakai kainnya buat nutupin. Gini ya. Oh udah, oh ya udah. Ya. Nah itu udah bagus. Kayaknya harus dapat kerudung dari aku juga nih dia nih. Nanti DM ya. Nah, DM ya. iya. Follow aku, DM aku ya. Harus kan. Pengen lah dapat jariah ya. Dia pakai kerudung pengen dapat jariah juga. Dari Kang Bang Elan aja, dari Kang Bang Elan aja. Ya silakan. Silakan Guru Nazma. Ini on cam-nya masih atau udah? Betul. Ditutup juga nggak apa-apa. Kita kan sebagai pembuktian bagi kita kalau Mbak itu memang real gitu adanya. Oke, lanjut Guru Nazma. Ditutup aja nggak apa-apa.
Iya. Noise, tempat saya noise. Ditutup Kedengaran di- suara noise-nya. Di mute dulu, mute dulu. Pak Oke, Otik. baik, baik. Mbak Otentik mute dulu, kalau Gurunda bicara noise-nya hilang, nggak ada ketimpa. Nah, aman. Oke. Siap. Saya sebenarnya cuma pingin tanya-tanya sih kepada Mbak ini, namanya siapa? Natalia. Natalia namanya. Iya, Gurunda, Assalamualaikum. dia Ke-mute dia, ditutup ke-mute. mic-nya. Ukti Natali. Dari sekte mana? Dari agama mana sebelumnya? Saya Dari dari agama mana Ukti Natali? Kristen Katolik. Sebelum memeluk Islam. Dari Kristen Katolik, Bang. C. Ada suara saya? Ada. Dia Katolik, Halo. Gurunda. Ya, dia sudah jawab dari TikTok, Katolik. halo. Iya, Oh, nggak dari ada Katolik suaranya. dia, Bang. Kayaknya Bang Oh, semua Katolik sinyalnya sebelumnya, Masya Allah. Iya. Katolik ya. Nah, boleh nggak tahu yang melatar belakangi apa yang paling mendasar gitu? Saya cerita dari awal lagi deh. Saya itu sebenarnya dari kecil Iya, Nasrani. jaringan saya enggak bagus. Kemudian ketika saya sekolah di SMA kemarin, tahun 2 tahun yang lalu lah, itu saya orang tua saya itu ribut gitu, broken home. Saya dari orang yang broken home. Kemudian saya cerita ke teman saya dan lama-lama saya tertarik gitu, diajak teman saya ibadah untuk menenangkan diri katanya. Kemudian saya diajak ke masjid. Dari situ saya tinggal di rumah teman saya itu. Kemudian saya selalu dengar azan seperti itu, dan saya hati saya tuh jadi tergetar gitu. Dari situ saya sebenarnya ingin dan berniat. Masya Allah. Kalau di agama Islam. iya. Terus. Iya. Kalau kemarin di Katolik ada nggak sesuatu yang mungkin membuat litik gitu? Loh, kok ini kayak begini ya? Ada nggak sesuatu yang menurut ukhti ini yang irasional di agama sebelumnya? Saya Yang menemukan tidak masuk akal gitu. Iya, maaf, setelah saya beberapa kali ikut teman saya, terus sempat di masjid seperti itu, saya selalu dengerin azan, dengar beliau membaca kitab. Di situ tuh saya merasa dari teman saya juga, lama-lama saya belajar untuk ternyata memang benar kalau Yesus itu memang utusan Tuhan gitu, bukan yang harus saya sembah seperti itu. Maka saya mulai pelan-pelan belajar, walaupun saya belum bisa. Saya bilang saya belum bisa, tapi saya terus belajar. Masya Allah, luar biasa ya. Artinya bahwasanya memang kitab sebelumnya itu mengajarkan kalau Yesus itu hanya utusan Tuhan, kan gitu ya. Nah, kalau di Islam sendiri apa yang membuat tertarik selain yang tadi? Ada nggak yang membuat tertarik gitu Islam ini memang benar gitu, selain yang dilakoni tadi saudara temannya gitu? Jujur ketika saya mendengar azan saja tuh saya merinding gitu, dan saya jadi sempat saya mendengar teman saya itu membaca kitabnya, dan saya meneteskan air mata. Nggak tahu kenapa hati saya tuh bergetar sebenarnya. Begitu indah gitu menurut saya, dan saya baru sampai sekarang ini saya sebenarnya ingin sekali belajar gitu, supaya saya nggak hanya mengagumi, nggak hanya tertarik, tapi saya juga bisa seperti yang lain. Masya Allah. Iya. Jadi Al-Quran memang menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi orang yang senantiasa terkoneksi dengan Al-Quran, insya Allah akan menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk
petunjuk menuju kepada ketakwaan. Sehingga orang-orang di luar Islam yang kemudian mendengarkan bacaan Quran kemudian hatinya tersentuh, itu secara langsung sudah mendapat petunjuk sebenarnya. Sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, pencipta langit dan bumi, akan kebenaran daripada dinul Islam, agama Islam. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Oleh karena tidak ada keraguan inilah kemudian hampir mayoritas orang-orang yang memeluk agama Islam kemudian ya, itu dikarenakan mendengarkan bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk yang terkoneksi dengan akal, hati, kalbu manusia, di mana kalbu ini selalu kemudian menuju kepada sebuah keyakinan. Jadi kalau ukhti mendengarkan Quran lalu membawa air mata ini kemudian keluar, itu menandakan bahwa petunjuk Allah datang kepada ukhti Natali, di mana tidak semua orang kemudian bisa merasakan itu. Nah, ketika petunjuk itu datang, arah yang ingin dituju itu adalah ketakwaan. Dengan cara apa kemudian ketakwaan itu didapatkan? Apa takwa itu? Takut kepada Allah. Implementasi rasa takut itu adalah tunduk kepada perintah Allah. Maka Allah mengatakan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Apa kata Allah? Orang-orang yang melakoni ini, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu Torahnya Nabi Musa, Injilnya Nabi Isa, Zaburnya Nabi Daud, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Kepada mereka kata Allah, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Allah dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi ukhti Natali ini masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Kan tidak semua orang itu dapat keberuntungan. Nah, Allah kemudian memilih ukhti Natali masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Mohon supaya keberuntungan ini jangan disia-siakan, karena tidak semua orang bisa mendapatkan keberuntungan seberuntung ukhti Natali ini. Banyak orang yang mendengarkan Quran siang malam, kami berdebat, berdialog dengan mereka, kami sampaikan Al-Quran dengan metode yang kami bisa, mereka tidak mendapatkan petunjuk sama sekali. Nah, ukhti Natali hanya mendengarkan bacaan Quran, Allah seketika memberikan petunjuk. Maka saran saya, mohon supaya petunjuk ini jangan disia-siakan. Dipegang petunjuk ini, jangan rapuh terhadap Islam, jangan ragu terhadap keyakinan yang sekarang, karena tidak ada jalan kemudian yang bisa kita tempuh menuju pencipta langit dan bumi selain daripada ketundukan kita kepada aturan-aturan Tuhan. Di luar agama Islam aturannya ada, tapi aturannya itu adalah buatan manusia. Sedangkan di Islam, aturan yang datang kepada umat Islam itu adalah aturan dari pencipta langit dan bumi. Ya, saya kira begitu dari saya, ukhti Natali. Tetaplah semangat dan pelajari Islam secara mendetail, pelan-pelan tapi ya, pelajari. Anda akan merasakan betapa nikmatnya melaksanakan rangkaian ibadah di dalam Islam itu. Apalagi mu'alafnya ini awalnya dari kuping masuk ke hati, itu cepat itu. Bisa menjadi hidayah yang istiqomah di dalam menjalankan Islam. Saya kira gitu, silakan yang lain. Sedikit Ustaz, Bang Zuma, apa yang harus dilakukan oleh Mbak Natali ini supaya apakah mandi atau gimana Pak Ustaz Zuma? Iya, biasanya mu'alaf kita itu kita sarankan mandi besar, ya, mandi wajib, mandi junub istilahnya ya, supaya untuk membedakan pada saat kita masih kufur dan pada saat kita sudah muslim. Karena di Islam itu semuanya diatur, beribadah ketika kita kemudian hadas besar, maka kita kemudian junub posisinya, maka kita mandi wajib namanya.
Nah, saya minta setelah ini ya ukhti kita ini mandi, kemudian niatkan belajar sholat, dirikan sholat pelan-pelan, lalu kemudian selalu dekat kepada orang-orang yang menuntun kita menuju kepada keislaman. Seperti itu, akhi. Lanjut. Izin satu lagi nih. Kebetulan ada seorang mualaf di sini yang doanya dijabah. Mertua saya lagi koma sekarang di rumah sakit. Sudah 3 hari sudah 4 hari tidak bangun-bangun. Mbak Otentik atau Mbak Natali, mohon didoakan mertua saya sembuh, karena doanya seorang mualaf itu dijabah oleh Allah. Didoakan ya Mbak, tolong Mbak ya doanya ya Allah ya Mbak ya. Ya siap, semoga orang tuanya lekas sembuh ya Bang ya. Terima kasih. Dan semua kita juga diberi keselamatan, kesehatan. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Otentik. Jadi seorang muslimah atau seorang perempuan yang tunduk patuh kepada segala perintah dan ketetapan Tuhan. Maka setiap ada aturan, perintah dan ketetapan Tuhan itu wajib kita jalankan. Untuk masuk ke dalam Islam tidak ada paksaan di dalam ajaran Islam. Namun ketika sudah menjadi seorang muslim atau muslimah, maka ada perintah, ketentuan, kewajiban, larangan yang harus diikuti dan dijalankan. Makanya perintahnya di dalam Al-Quran, ketika Anda sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kategori sebagai seorang mukmin, Anda sudah masuk di dalam Islam, maka perintahnya masuklah ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh, artinya bertahap. Silahkan kuasai ilmu pelajaran Islam. Apa itu kewajiban, hal yang wajib, sholat, puasa, dan seterusnya. Ilmu-ilmu fikih tentang akhwat, bagaimana seorang perempuan, karena ada pelajarannya ketika haid, apa aja yang dilarang ketika haid, dan seterusnya. Itu wajib dikuasai ilmunya. Karena bekal kita juga dalam hal beribadah, begitu. Jadi ketika kita lagi haid tidak boleh sholat. Walaupun mbaknya rajin sholat, namun ketika haid maka tidak boleh sholat. Dan sholat itu kewajiban, jangan juga dibuat-buat, males sholat dibikin haid-haidan, itu juga nggak boleh. Jadi ketentuannya itu ada, aturannya jelas, maka ikuti di situ. Nah, insya Allah mbaknya kan domisili di Jawa Tengah, nanti kita koneksikan dengan saudara kita yang di Jawa Tengah, yang banyak juga membimbing para mu'alaf. Makanya tadi di DM-nya juga izin mbaknya ya, Mbak Natalinya, selain juga tadi data pribadi itu, juga jangan lupa nomor telepon ya. Nomor telepon, dan nanti juga via DM atau via WA kami akan sampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang atau mengeluarkan sertifikat mu'alaf. Syaratnya nggak ribet, cuman perlu data pribadi dan tanda tangannya aja. Nanti dikasih tahulah ya caranya di WA. Kalau di sini nanti kepanjangan. Begitu, saudariku. Siap Bang, baik-baik. Ya, selanjutnya Talib, mohon doa untuk kakak saya yang baru mu'alaf dan beliau 4 hari setelah mu'alaf meninggal dunia Pak Ustadz. Mohon dibantu. Masya Allah. Mungkin kabar kesedihan ya buat orang kita yang hidup di dunia, tapi di sisi lain itu adalah anugerah dari Allah karena dipanggil oleh Allah dalam keadaan menjadi seorang mukmin atau seorang muslim. Sementara baru 4 hari, artinya dia baru saja kembali kepada fitrahnya yang bersih. Semoga masih tetap putih bersih dan dia menghadap kepada Allah dalam keadaan putih bersih pula, artinya menjadi seorang beriman sehingga dijauhkan dari perkara-perkara yang sifatnya dosa yang menyebabkan susahnya kehidupan di alam kubur maupun di alam akhirat. Dia perempuan atau laki-laki, saudaraku? Perempuan. Beliau baru mu'alaf kurang lebih 3 minggu yang lalu, dan setelah beliau bersyahadat, 4 hari setelah bersyahadat beliau meninggal dunia pada hari Jumat kemarin.
Iya, kepada saudariku Natali, aku mohon, ibuku lagi sakit sejak beberapa hari yang lalu, mohon doanya juga, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minta doanya ya saudariku. Iya, Kita akan seperti teman yang lain. Semoga orang tua abang sehat seperti semula. Saya juga minta abang juga. Semoga cepat dibantu. amin, amin, amin. Allahumma amin. Aduh Mbak, saya tetes mata aja Mbak, serius. Karena doanya mu'alaf itu dijabah. Assalamualaikum Uhti, siapa namanya Uhti Maria ya? Natali. Oh, Uhti Natali, ada dua ya? Iya, Uhti Natali, ahlan wa sahlan ya, dari pagi, dari jam 2 jam yang lalu, Mi diundang, Mbak, ada ini katanya saudara kita dari Katolik pengen diskusi, sedang mencari kebenaran, tapi baru kebuka ini DM-nya, karena ini hostnya akun baru. Ahlan wa sahlan, selamat datang di jalan yang lurus, di jalan yang benar ya Uti ya. Sekalian Umi juga mau minta doa nih dari ada beberapa orang saudara kita yang mu'alaf di sini, Masya Allah. Ada Uti Natalia, Iriani, ada ini nih kakak, siapa lupa namanya. Kemudian ada abang ini, Bang Hafid, siapa lupa. Kemudian ada saudara kita yang baru, mohon doanya juga. Kebetulan mamanya Umi sekarang lagi sakit udah beberapa bulan dari kemarin. Mohon doanya juga, mudah-mudahan Allah menyegerakan, diangkat penyakitnya, dikembalikan kesehatannya. Seperti itu dari saudara-saudara muslim di sini semua. Saudara-saudara mu'alaf semua, insya Allah kalau doanya dari saudara-saudara mu'alaf itu insya Allah makbul, Allah mengijabah doanya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Ya, kalau gitu mohon izin ya, tadi ketitipan berdoa juga untuk saudara kita dari saudarinya Khususon, saudarinya Al-Insyiraf ini ya. Ya, amin. Dan juga saudara-saudara kita yang lain. Sebagai seorang mukmin ada doa khusus dan kita umumkan juga, namun ada niat khususkan masing-masing untuk saudara-saudara yang lain yang sudah wafat atau yang sudah meninggal. Mari kita aminkan bersama. Izin Umi ya, ini tadi permintaan, kita sama-sama aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa agsilhum bil ma'i fal salji wal bard wa nakkihum minal khotaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad dans wa abdilhum daran khairam min darihim wa ahlan khairum min ahlihim wa zawjan khairum min zawjihim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi intinya adalah semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa saudara kita baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allah berikan tempat yang terindah, pengganti tempat di dunia, dan juga ada saudara-saudara terbaik di alam sana, dan juga pasangan yang terbaik, dan mereka wakina fitnatal qabri ya, dan dijaga atau terpelihara dari segala siksa atau fitnah kubur, wa ada benar, dan dari siksa neraka. Untuk seluruh saudara-saudara kita, silahkan khususkan untuk saudara kita siapapun dia, bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya, mohon izin Ustadz Aki. Boleh aku menghadiahkan surah Ar-Rahman untuk saudari kita yang baru datang ini, Aki?
Iya, tafadol hostnya. Hostnya minta izin ke siapa? Iya, sama Gurunda. Minta izinnya ke aku dong. Iya, Ibu Nyonya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tadghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam. Wal habbu zul asfi war raihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkan padanya berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tumbuh-tumbuhan atau binatang-binatang dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya. Dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon-pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harumnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Dia ciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia telah menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Tuhan yang memelihara dua timur, Tuhan yang memelihara dua barat, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Dia membiarkan dua laut mengalir, kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Apa yang ada di langit dan di bumi meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Kami akan memberikan perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintas penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan?
Kepada kamu jin dan manusia akan dikirimkan nyala api dan cairan tembaga panas sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh golongan orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Dan bagi siapa saja yang takut akan sesat terhadap Tuhannya, ada 2 sorga. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Kedua sorga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Di antara kedua sorga itu ada 2 mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Di dalam 2 sorga itu terdapat aneka buah-buahan dan berpasang-pasangan. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal dan buah-buahan dari keduanya itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Dan selain dari 2 sorga itu ada 2 sorga lain. Maka nikmat Tuhanmu dan hijau warnanya. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya sorga itu ada 2 buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua sorga itu ada buah-buahan kurma dan delima. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Di dalam sorga-sorga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik jelita. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara dari kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani yang indah. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang maha dustakan? Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, tafadhol Aki. Cek. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, luar biasa pemaparan. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang mau kau dustakan? Allah sudah menganugerahkan begitu nikmat, begitu banyaknya. Maka bukan Allah itu mempertanyakan tentang mau memberi apa lagi, tapi sudah begitu nikmat dari Tuhan yang diberikan, sehingga kita malah justru lupa untuk mensyukurinya. Banyak nikmat dari Tuhan yang lupa kita syukuri. Makanya kita jangan suka menuntut kepada Allah tentang keinginan-keinginan kita, permintaan-permintaan kita. Tapi di sisi lain kita lupa sudah begitu banyaknya nikmat dari Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Makanya Allah statementnya, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang mau kau dustakan? Padahal perintahnya cuma suruh bersyukur, baru akan ditambahkan segala nikmat yang lain. Ya, Mbak Otentik, masih ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan kepada guru-guru kami? Di sini ada Panglima kami juga, Bang Zuma. Atau ada yang mau disampaikan? Saya mau bertanya, sebelum saya minta salam kenal buat Bang Zuma, buat semua kakak dan abang yang ada di sini. Saya mau bertanya, tadi Bang Zuma kan bilang saya harus mandi. Itu saya baca apa ya? Atau hanya mandi saja gitu? Oh iya. Mungkin Paduka monitor enggak ya? Bang Zuma. Oke, saya bantu permudah. Jadi begini, memang di dalam hadis Rasulullah perintahnya ketika seseorang menghentikan kekafirannya, bahwa dia diperintahkan untuk mandi besar. Jadi niat yang termudah aja,
sekarang itu sesuai dengan kemampuannya. Niat saya mandi besar, menghilangkan hadas besar karena Allah. Cukup begitu, lalu mbaknya mandi besar, mandi, dibersihkan seluruh anggota tubuh, bersihkan semua yang ada, ya. Dibasuh seluruh anggota tubuh, bersihkan semua yang ada, kumur-kumur, telinga dan semua, pokoknya semua dibersihkan. Niatkan, baru setelah itu selesai dari mandi besar, cukup. Insya Allah Islam itu tidak mempersulit pekerjaan seseorang ketika dia belum sanggup untuk melakukannya. Jadi dipermudah dalam cara niatnya, lakukan itu, bahwa Anda sudah menjadi pribadi yang baru, yang segar gitu. Siap, oke. Saya mandi dulu atau saya izin turun dulu atau bagaimana? Soalnya saya mandi agak lama gitu, maaf. Apa mau dimandiin HP-nya? Kan nggak mungkin, Mbak. Iya. Iya, nggak apa-apa. Silahkan mandi dulu. Maaf, Mbak Otentik ini jangan lupa ya, nanti DM nomor teleponnya. Itu sebagai buat kami juga turut memantau mbaknya, dan mbaknya juga kalau ada keperluan hubungi kami. Sebelum turun, saya izin tanya, orang di sampingnya ada saudara-saudara yang Muslim? Saya nggak lagi di rumah, tapi lagi di kos tempat teman juga. Yang sekitar saya mungkin teman saya gitu. Ya, artinya yang Muslim ya. Nanti bantu juga pendampingan dari dia ya. Bagaimana saya ini seorang muslimah gitu. Jadi pelajaran-pelajaran Islam sedikit-sedikit tanyakan kepada saudaranya secara langsung. Berikut juga nanti secara komunikasi via by phone atau TikTok atau apapun media yang lainnya. Begitu ya Ukti ya. Silahkan kalau mau turun. Bentar. Mandi besar. Jangan turun dulu. Jangan turun dulu. Mbak Natali, aku di fallback ya. Nanti insya Allah kita kontak-kontakan ya. Siap. Ya, makasih. Silakan Ustadz. Mohon maaf mengganggu. Siap. Oke, lanjut. Nanti sekiranya memang pingin ada nama sebagai seorang muslimah atau apa, nanti tanyakan kepada kami. Kita juga insya Allah persiapkan nama yang terbaik untuk Kak Natalinya. Begitu. Oke ya. Oke, siap. Turun dulu di bawah aja. Oke, terima kasih ya. Niatnya tadi ingat ya, sederhana. Ingat karena Allah Ta'ala ya, karena Allah. Apa yang kita lakukan. Oke. Oke, siap. Izin turun dulu Ya, saya. terima kasih, sama-sama. Banyak. Oke.